kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya lanjut dengan kesaksian. Gak lama-lama. Karena saya sudah bagi kesaksian saya di HGC Manado, Sulawesi Utara. Saya sudah bagi semua. Saya percaya saya di Jakarta pun ingin berbagi buat saudara. Amin. Pastor Ari, Pastor Loli pasti sudah tahu, saya sempat cerita dari beberapa kali kesempatan Zoom. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya ini slide yang saya bikin. Saya kasih judul bilurnya menyembuhkanku. Kenapa? Karena saya dipulihkan Tuhan, saya benar-benar mengalami kesembuhan 2 hari sebelum Jumat Agung. Jumat Agung 18 April, saya terima kesembuhan 16 April 2025. Makanya saya katakan bilur Yesus menyembuhkanku. Nah Bapak Ibu Saudara, saya 2018 waktu itu pas istri saya meninggal 2018, pas di hari dia meninggal di rumah duka di rumah kami, saya selesai istirahat, saya bangun, saya raba, kok ada benjolan di leher saya, masih kecil. Masih kecil. Karena masih kecil, saya biarkan. Saya biarkan. Sampai kapan? Sampai tahun ini. Sampai, ya operasikan 2 April. Sampai tahun ini. Hampir 7 tahun. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 tahun saya biarkan benjolan ini. Kenapa saya biarkan? Yang pertama, karena tidak sakit. Makanya saya biarkan. Yang kedua, karena pendeta juga manusia punya rasa takut. Punya rasa takut. Pendeta juga manusia, bukan Superman. Kenapa saya takut? Karena saya punya pengalaman dengan istri saya. Ketika dia dirawat di rumah sakit, saya punya pengalaman. Saya lihat dia bagaimana dia istri saya itu dioperasi 5 kali, saudara. Saya tahu bagaimana dia hampir mati waktu itu ketika masuk ventilator. Hampir mati di 2017. Makanya saya takut. Jadi saya biarkan. Terus apa yang pastor lakukan? Apakah pastor berdoa? Ya, saya berdoa. Di Manado ada Pastor Merol Mokalu namanya. Dia ini kalau di Manado sering kami juluki dia pastor yang punya iman yang hebat. Dia pernah kesaksian, dia punya benjolan kalau nggak salah di bagian belakang. Dia bersaksi tiap pagi sebelum dia ke kantor, dia lihat kaca, dia perkatakan dalam nama Yesus. Benjolan ini tidak berkuasa atas saya. Dan apa yang terjadi? Sembuh. Saya lakukan itu. Dalam nama Yesus, benjolan ini tidak berkuasa atas saya. Tiap kali perjamuan kudus, saya perkatakan. Hilang? Tidak. Tiap tahun makin besar. Makin besar, saudara. Ini foto Maret 2025. Maret 2025. Singkat cerita, kenapa saya akhirnya memutuskan untuk periksa? Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, saya dipertemukan dengan seorang perempuan. Pengerja juga, HGC Bitung. Ya, saya nyaman ngobrol sama dia. Dan akhirnya dialah yang membuat saya memutuskan untuk periksa. Itu pun sempat adu argumen. Saya bilang saya takut dan sebagainya. Sampai akhirnya dia bilang begini. Yang buat saya akhirnya oke, periksa. Dia bilang begini. Kamu sayang orang, maksudnya sayang ke dia, tapi tidak sayang diri sendiri. Waduh, langsung pas. Dia bilang, kan katanya mau nikah. Oke. Akhirnya saya putuskan, oke, saya akan periksa. Itu tanggal 21 Februari 2025. Saya ingat waktu itu, saya bilang, ayo kita ke dokter bedah yang pernah menangani papa saya di Oktober 2024. Karena rumahnya itu satu arah dengan
dengan perempuan yang dengan saya itu. Jadi setelah itu hari Minggu tanggal 21, setelah ibadah, setelah pelayanan, kita ke situ. Akhirnya kami berdua ke situ, ke dokter itu, sudah saya telepon, dokter lihat karena hanya di rumah kan hari Minggu, dan kebetulan juga dokter ini masih saudara dengan almarhumah istri saya. Dicek, apa yang dokter bilang? Harus operasi. Kenapa? Karena menurut dia raba-raba makin besar. Makin besar. Dia bilang mungkin sekitar begini. Terus dok, kalau selesai operasi apa? Selesai operasi, patologi anatomi. Hasilnya kalau dia jinak, selesai. Kalau dia ganas, kemoterapi. Langsung overthinking terjadi. Siapa yang tidak takut mendengar kata kemoterapi? Saya nangis di situ Bapak Ibu Saudara. Jadi perempuan itu namanya Novelia bilang sudah tenang, enggak apa-apa. Itu enggak ganas, itu kan cuman menurut dokter. Kalau dia ganas, ya lanjut. Kalau enggak ganas ya kan ya kita doa enggak ganas. Akhirnya selesai dari tempat itu, dokter suruh Novelia untuk mendoakan saya. Akhirnya kita doa sama-sama dan sudah selesai pulang. Dokter bilang, oke, nanti datang ke tempat praktek saya jadi rumah sakit di Manado itu ada rumah sakit Awalui. Dan Bapak Ibu Saudara, karena dokter ini ternyata dia sudah pindah. Jadi di Manado itu ada 2 rumah sakit Awalui yang besar sama yang kecil. Sederhananya begitu, Saudara. Dia waktu papa saya di Awalui besar. Ternyata dia sedang proses pindah ke Awalui yang kecil, tipe C. Makanya dia bilang mungkin bulan Maret, karena itu masih Februari. Mungkin nanti bulan Maret baru bisa operasi. Saudara. Nah, akhirnya oke, tunggu saja sampai dokter ini praktek di Awalui yang kecil, rumah sakit yang kecil. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, 2 hari setelah hari Minggu itu, kalau hari Selasa, saya telepon Pastor Bimo. Kami video call, conference saya, Pastor Bimo dan Novelia. Saya bilang ke Pastor Bimo, saya dekat sama dia tapi dia nggak tahu. Jadi benjolan saya ini nggak ada yang tahu. Orang tua saya pun nggak tahu. Pak Gembala apalagi nggak tahu, orang tua saya nggak tahu, apalagi Gembala. Pastor Bimo nggak tahu. Jadi saya cerita sama Novelia ini. Saya beranikan diri, akhirnya saya nyaman cerita sama dia. Dia kaget, Pastor Bimo kaget, dan pas waktu kami video call itu, ada adiknya yang dokter. Dia tanya, dokter bilang apa? Oh diangkat. Terus dia bilang, adiknya Pastor Bimo bilang, kok langsung diangkat, kenapa tidak dibiopsi? Supaya dokter tahu tindakan apa yang harus diambil kalau biopsi. Kan biopsi akan diketahui dia itu apa. Nah akhirnya saya mulai juga berpikir di situ apakah biopsi atau tidak. Karena saya nggak tahu kalau di sini, kalau di Jakarta ini ada orang yang punya pemikiran-pemikiran. Karena di Manado itu saudara, orang tahu kalau biopsi itu dia akan makin ganas. Makanya kalau ketemu orang Manado mau operasi, selalu bilang jangan biopsi. Kenapa? Karena katanya kalau biopsi dia makin ganas. Kalau sudah disentuh, dia pasti akan menyebar. Nah itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Tapi akhirnya saya putuskan, oke biopsi. Saya telepon dokter, nah dokter ini bilang, kalau mau cepat, dia usulkan ke dokter bedah onkologi. Jadi dokter ini cuma dokter bedah umum biasa, dia usulkan saya ke dokter onkologi. Akhirnya saya ke dokter onkologi, yang pertama dia referensikan nama, namun waktu dia bilang onkologi, saya ingat dokter istri saya dulu, di Siloam Manado. Akhirnya saya pergi ke dokter ini, yang di Siloam ini. Janjian, akhirnya dokter ini bilang, dia nggak bisa prediksi, tapi dia bilang USG leher, dan periksa lab untuk kadar tiroid. Nah di situ saya dijelaskan tentang kondisi saya. Saya tanya, dok, ini gondok? Dokter bilang bukan. Jadi saya jadi tahu beda gondok dan yang saya alami. Gondok, kalau gondok, ya sedikit ya, nggak apa-apa kan, Pastor? Kalau gondok, jadi kita manusia punya kelenjar tiroid. Saya jadi mengerti di situ. Tiroid kiri, tiroid kanan, dia kayak kupu-kupu. Nah kalau gondok, kelenjar itu yang membesar.
karena kekurangan yodium dan sebagainya. Fungsi tiroid itu apa? Lihat di Google saja Bapak Ibu Saudara. Panjang nantinya. Pokoknya itu metabolisme, pacu jantung dan sebagainya, itu tiroid. Nah itu gondok. Kalau saya bukan gondok, tapi tumor. Tumor tiroid. Maksudnya apa? Kalau gondok tiroid yang membesar, kalau tumor ada daging yang menempel di tiroid itu. Jadi tiroid itu, kalau gondok tiroid itu membengkak. Kalau tumor ada daging yang nempel di situ. Nah itu yang terjadi bagi saya. Akhirnya diperiksa, periksa lab. Hasil lab Bapak Ibu Saudara, yang pertama keluar hasil lab, fungsi tiroid normal. Normal. Ya, orang bilang normal, puji Tuhan. Berarti memang masalahnya bukan di tiroid. Masalahnya bukan di tiroid. Nah, akhirnya muncullah hasil USG. Boleh selanjutnya Kak? Hasil USG. Waktu saya USG, saya tanya sama dokter USG saya, dok, ini apa? Dokternya cuma senyum. Dokter bilang nanti Pak, nanti dokter yang kirim Bapak ke sini, yang baca buat Bapak hasilnya. Saya sampai bilang, dok, ngomong aja, enggak apa-apa. Saya pakai bahasa Manado, bilang jodok, enggak apa-apa. Dokternya cuma senyum lagi. Saya paksa dokternya, ini apa dok? Dokter bilang, Pak, ini mengarah ke ganas. Saya terima hasil, saya ke mobil, saya nangis di situ, Tuhan. Makanya saya bilang, saya pernah bertanya, Tuhan kenapa? Kenapa ini terjadi? Sampai akhirnya ini hasilnya. Jadi esok hasil USG keluar, ukurannya sudah 7,5 cm dan ternyata memang besar, segenggam telapak tangan ini. Hasilnya tiroid sinistra, TIRADS US4. Apa itu US4? Nah, bahwa nodul tiroid yang terdeteksi pada USG memiliki kecurigaan keganasan menengah, kemungkinan keganasan 5 hingga 80%. Ini yang saya bagi di Zoom kan waktu itu. Dokter Foni saya kasih ini ke dokter. Jadi saya nggak balik ke Siloam karena jadwalnya penuh. Akhirnya saya pergi ke dokter yang diusulkan oleh dokter bedah umum yang pertama. Dan ternyata memang Tuhan pakai dokter itu. Dokter yang kedua. Jadi di Manado itu ahli onkologi cuma 3 dokter. Makanya pasiennya rame-rame terus. Yang si A yang di Siloam ini penuh. Akhirnya saya pindah yang kedua. Dan ternyata dia yang Tuhan pakai. Saudara. Saya bawa hasil, dia kaget saya sudah periksa lab semua. Dia sampai pada satu kesimpulan, Pak, Bapak kanker tiroid. Jadi saya harus bagaimana dok? Operasi. Saya bilang, apa enggak perlu biopsi? Terserah Bapak, kalau Bapak nyaman biopsi, karena kalau biopsi kan ditusuk-tusuk. Akhirnya dokter bilang begini, daripada Bapak galau, ya sudah kita biopsi saja. Karena memang prosedurnya ternyata demikian, biopsi dulu baru operasi. Saudara. Terus saya bilang ke dokter, dok saya pendeta. Apa ini bisa berpengaruh buat saya? Dokter bilang, tidak perlu ditakutkan, karena kanker tiroid beda dengan kanker-kanker lainnya. Nanti kalau seandainya patologi, kanker tiroid itu ada 4 jenis. Dia jelaskan. Kalau di jenis pertama Bapak tidak perlu kemo. Tapi kalau di jenis keempat, 3 dan 4, itu perlu di kemo. 1, 2 tidak perlu kemo, 3, 4 perlu di kemo. Terus dampak ke suara saya bagaimana? Karena saya baca artikel-artikel itu, namanya operasi leher pasti dampaknya ke suara. Dokter ini bilang, ya Pak, berdoa aja. Karena biasanya kalau operasi leher, dan saya juga sudah lihat orang-orang yang kasih testimoni tentang operasi tiroid, itu rata-rata hilang suara. Hilang suara, 2-3 bulan. Paling rendah itu, apa ya bahasa Jawa? Serak. 2-3 bulan. Makanya dokter bilang, ya Bapak berdoa. Akhirnya saya biopsi, ini saya biopsi. 1 hari saya nginap di rumah sakit.
Ini cairan yang ada di tumor tersebut warnanya coklat. Dokter yang biopsi ini, dokter patologi, dia bilang ke saya, Pak, kan dia raba sudah besar. Pak, kalau dokter bilang operasi, operasi sudah. Jangan tunggu-tunggu. Dia bilang begitu, makin galau lah saya. Saudara, waktu saya tunggu biopsi ini, jadi di kamar inap saya itu, cuman saya sendiri. Rumah sakitnya besar, cuman saya sendiri. Saya teleponan sama Novelia itu nanti jam 6 sore. Dari jam 3 saya di rumah sakit itu, saya nggak tahu ngapa-ngapain, saya buka YouTube. Saya buka operasi tiroid, makin kacau pikiran saya. Makin overthinking, makanya hati-hati dengan overthinking. Kenapa overthinking? Saya nggak pernah operasi Bapak Ibu. Saya bukan orang yang, saya orang yang belum pernah operasi sama sekali. Belum pernah operasi, nggak tahu yang namanya bius seperti apa, anestesi seperti apa. Saya baca, justru makanya orang bilang kalau mau operasi, ada beberapa orang yang bilang kalau mau operasi nggak perlu buka YouTube. Itu yang bikin tambah takut. Ya saya nggak tahu ngapain di rumah sakit, mending saya buka YouTube, keluarlah itu. Saya nggak pernah dibius, saya terintimidasi apa yang pernah istri saya alami. Saudara, ada yang bilang katanya kalau bius itu seperti orang yang mabuk berat. Jadi katanya dulu waktu belum ada anestesi, orang kalau mau operasi itu dikasih mabuk berat. Masalahnya, saya belum pernah mabuk. Jadi saya nggak tahu. Saya ini orang baik-baik, nggak pernah mabuk Bapak Ibu Saudara. Nggak pernah mabuk. Makanya saya nggak tahu. Saya sampai terintimidasi, ini kalau saya bius, nanti saya buka mata tiba-tiba ketemu Petrus, atau ketemu almarhumah istri saya, kan kacau Bapak Ibu Saudara. Saya ingat anak saya masih 7 tahun, dia mau kelas 2, macam-macam. Saya punya rencana dengan Novelia itu. Overthinking Saudara. Lanjut. Sampai akhirnya dokter jadwalkan saya operasi tanggal 2 April. Tanggal 1 saya masuk rumah sakit. Sebagai persiapan operasi, nah yang paling parah itu tanggal 1 itu. Overthinking saya itu luar biasa. Luar biasa. Saya sampai tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur. Saya disuruh dokter puasa itu jam 4 pagi. Tanggal 2 April jam 4 pagi. Sepanjang dari jadi jam 7 malam itu, Pastor Kevin, Pastor Merol jenguk saya. Didoakan sudah tenang. Tapi setelah itu di atas jam 10, kacau lagi pikiran saya. Overthinking lagi. Macam-macam. Saya sampai kena, mungkin orang bisa bilang panic attack. Memang kayak saya nggak bisa tidur. Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus, Saudara. Sekitar mungkin jam 2, Roh Kudus menghibur saya. Saya diingatkan dengan lagu, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Nah, kalau saudara lihat Instagram saya, tanggal 2 April pagi semua operasi saya posting foto saya tulis itu, sebab aku ini milikmu. Saya ingat dengan Imam Eli. Dikasih ingat ayat itu Imam Eli. Waktu Samuel bilang ke Imam Eli, anakmu akan mati. Apa yang Imam Eli katakan? Dia nggak bantah si Samuel. Dia nggak bilang mungkin mimpimu salah, tidak. Apa yang Imam Eli katakan? Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Di balik kesalahan yang dilakukan oleh Imam Eli, tapi dia memberikan kepada kita satu pelajaran bagaimana dia tidak menyangkal apa kata Tuhan terhadap anak-anaknya. Dia justru berserah, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saya baca ayat itu. Saya baca Mazmur 91, puji Tuhan, Roh Kudus menghibur, saya tenang lagi. Saya bisa tidur, tapi ternyata tidak lama. Jam 7 pagi saya kebangun, yaitu saya posting itu. Setelah itu saya telepon Pak Gembala, Perjamuan Kudus. Beberapa hamba Tuhan juga telepon saya dalam persiapan untuk operasi. Jam 7:30, hampir jam 8 sebelum masuk operasi. Overthinking lagi Saudara. Tapi Roh Kudus kembali menghibur. Dengan apa? Dengan lagu. Tiba-tiba keputar di Spotify saya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri
digenapi karyamu, dihiburkan kembali. Dan akhirnya saudara jam 9 saya ditarik ke ruang operasi, saya dikatakan oleh dokter anestesi, bius total, masuk ventilator, konsekuensinya paling berat ya meninggal. Saudara. Dan akhirnya saya masuk meja operasi dan saya baru tahu ternyata dokter panggil mama saya dan dokter bilang, yuk ibu kita doa sama-sama. Waktu saya sudah di ruang operasi. Maka saya bersyukur ketemu dengan dokter ini dan ternyata dia seorang pelayan Tuhan juga. Saudara. Nah akhirnya masuk, saya pasrah, bukan pasrah sih, berserah. Masuk meja operasi, saya dipakaikan, jadi ternyata saya dibius uap, dipakaikan, disuruh hitung sampai 8. Perkataan terakhir orang di ruang operasi itu bilang begini, Pak Pendeta, ya dia bilang begini, lehernya Pak Pendeta besar ya? Ya besar. Tiba-tiba hilang, peng. Hilang kesadaran dan saya merasa hanya 5 menit. Ternyata operasi saya 3 jam Bapak Ibu Saudara. Ya ini saya dikirimi foto, memang muka saya nggak kelihatan. Ini dokternya, saudara. Puji Tuhan setelah 3 jam itu saya mulai tersadar, sudah di ruangan observasi, saya mendengar suster bilang begini, Pak Pendeta, kan saya langsung teringat, saya masih ada suara enggak ini? Pak Pendeta, saya coba mau tes suara. Saya nggak jawab iya, saya bilang begini, Pak Pendeta, oh puji Tuhan masih ada suara. Tapi saya nggak bisa sadar, langsung masih tetap tertidur. Jam 3, menurut mama saya kembali ke ruangan perawatan, keluar dari observasi dan saya sadar benar itu, kalau saya tidak salah jam 7 malam. Saya lihat WA, Pak Gembala WA, sudah selesai, saya enggak balas semua. Pengennya balas tapi otak masih belum bisa bekerja dengan normal. Puji Tuhan jam 7:30 saya sadar dengan benar, kebuka mata langsung. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, esoknya dokter visit. Yang menarik ini, dokter visit, kan saya 2 bed di situ, saya paling ujung. Dokter masuk dari pintu, dia belum langsung ke saya. Di pintu dia bilang, Pendeta Timothy, dia panggil saya. Saya jawab, ya dokter. Dokter bilang, puji Tuhan masih ada suara. Baru dia masuk. Dokter bilang, puji Tuhan Pak Pendeta masih ada suara, berarti Tuhan masih kasih kesempatan Pak Pendeta untuk tetap melayani Tuhan. Terus dokter bilang begini, besar Pak Pendeta. Itu yang dia bilang ke saya. Katanya sudah mau hampir sampai di dada. Sudah mau hampir sampai di dada. Jadi tunggu hasil patologi. Puji Tuhan, dan dokter bilang itu kan tanggal 2, tanggal 3 dokter visit. Dia bilang kalau aman besok pulang. Akhirnya saudara, tanggal 4 saya pulang ke rumah. Tanggal 5 saya sudah bawa mobil. Sekalipun kaku leher saya. Tanggal 9 saya kontrol lagi, dokter bilang lukanya bagus, boleh buka benang. Cepat pemulihan lukanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Boleh slide selanjutnya. Nah ini saudara. Telapak tangan. Besar. Slide selanjutnya. Nah tanggal 16 saya terima hasil patologi. Jaringan bebas kanker. Bukan cuma itu, tidak ada penyebaran. Puji Tuhan, normal, sehat sempurna. Itu 16 April, 2 hari sebelum Jumat Agung. Makanya saya bersyukur bilurnya menyembuhkanku. Nah ini hari pertama saya dibesuk. Ini Pastor Merol saudara. Ini Pastor Kevin. Besok ini hari ketiga pasca operasi. Ini minggu depannya ketika saya kontrol kembali di dokter. Saudara, ini saya nggak sadar, saya sudah pulih pulang, saya sudah cabut benang, tanggal 18 saya melayani di Jumat Agung HGC Manado. Saudara, saya sudah punya pikiran,
mau bilang ke Pak Gembala, mungkin saya izin sampai Mei. Karena saya tahu pasti berpengaruh di suara. Ternyata tidak ada pengaruh apa-apa di suara. 18 Oktober sudah bisa khotbah lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya saya kutip apa yang Pastor Radit bilang, jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Amin saudara, jadi hari ini kalau saya bisa disembuhkan, saudara pasti juga pasti disembuhkan. Apapun yang terjadi, saudara telah dimerdekakan, berdiri teguh, jangan goncang, Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kita. Doa saya merta kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Semoga jadi berkat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan bukan hanya cakap mendengar, tapi ajar kami menjadi pelaku firman. Hamba terbatas Tuhan, namun kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Terus jelaskan kepada kami, apa itu kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Kami akan beri persembahan berkati setiap pemberian kami. Kami memberi bukan karena kami ingin diberkati. Kami memberi karena kami percaya. Kami telah terima yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jadi saudara, saya lupa cerita tadi. Saya sekarang tinggal 1 tiroid. Jadi tiroid kiri saya sudah diangkat. Hanya sisa tiroid kanan. Dan dokter bilang saya harus minum obat 6 bulan ini. Tiap hari saya konsumsi obat tiroid. Dan nanti bulan ke-6 diperiksa lab. Kalau tiroid saya normal, maka tidak akan lagi minum obat. Tetap doakan. Puji Tuhan.